Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini aku pengen sedikit sharing tentang pengalaman aku yang akhirnya terpapar corona juga. Sebenarnya aku sudah berusaha menjalankan prokes dengan baik, ya namanya manusia ya, pasti ada kurang-kurangnya, ya namanya juga aku di tenaga kesehatan, tiap hari ketemu pasien COVID-19, dan qadarullah ya mungkin Allah menakdirkan aku akhirnya terpapar virus corona. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini aku akan berbagi cerita gimana sih rasanya, kesan dan pesannya nih setelah terpapar corona. Jadi aku pengen cerita dari awal ya. 1 minggu sebelumnya aku udah ngerasain rasanya sakit tenggorokan, hilang timbul. Aku udah feeling aduh takut nih, takut corona ya kan. Nah, tapi pada tanggal 26-nya aku di antigen negatif. Memang perasaan badan itu masih enak, jadi intinya cuma sakit tenggorokan. Nah, pada tanggal 27 malam, ya 27 malam ke 28 itu badan aku itu ya Allah meriang banget ya. Demam tinggi sih enggak, pas dicek suhunya itu cuma 37,8, 37,6, ya mungkin agak anget-anget ya. Tapi nggak demam tinggi, tapi badan meriang itu bener-bener meriang, dingin, berasa dingin itu dari kaki sampai ujung kepala. Terus yang aku rasain selain meriang itu, badan itu berasa linu banget, dan yang paling mengganggu juga ini nih sakit kepala yang hebat. Terus yang aku rasain juga mulut itu terasa pahit. Ya, penciuman masih aman, masih bagus. Yang aku rasakan lagi yaitu lemas dan batuk ada sedikit pilek. Awalnya aku tahan-tahan aja ya, aku tahan-tahan mungkin dengan minum paracetamol bisa sembuh, membaik, enak ya. Oke, aku minum, setelah itu 1 jam enak badannya ya, keluar keringat. Tapi kok setiap 3 jam itu pasti nggak enak lagi. Nah, penasaran ini tuh kenapa? Ya udahlah, aku berusaha untuk cek aja deh, mendingan cek ke dokter, takut ada apa-apa ya. Nah, aku pergilah sendiri nih ke rumah sakit tempat aku kerja, dan aku pengen cek antigen lagi, apakah aku terpapar atau tidak. Nah, pada saat kondisi badan nggak enak kayak gitu, meriang, aku nyetir sendiri ya. Kenapa aku nyetir sendiri ya? Karena suami aku itu sebenarnya udah terpapar 3 hari sebelumnya, dan adik aku juga sudah terpapar 1 minggu sebelumnya. Cuman keluhan yang dirasakan adik aku itu katanya cuma sakit kepala aja. Terus suami aku ngerasain agak-agak batuk, sakit tenggorokan, dan demam ya. Jadi suami aku tuh sebenarnya udah isolasi mandiri, cuma dari setelah cek antigen kita langsung stop temu karena kita suami aku isolasi di rumah yang berbeda. Nah, pada saat itu aku nyetir sendiri, berangkat sendiri ke rumah sakit. Nah, setelah di IGD, karena memang pandemi itu kan lagi melonjak ya, jadi di IGD itu lagi rame, penuh. Oke lah, aku nunggu, terus aku ngeliat teman aku yang lagi dinas itu lagi hektik banget, lagi sibuk. Ya udah, oke lah, aku bantuin dulu temen itu tuh. Aku bantuin rekam jantung, aku bantuin anamnesa pasien, ya pokoknya aku lagi kondisi nggak enak badan begitu tuh, aku bantuin temen dulu. Itu udah beres, aku anamnesa sendiri aja biar nggak ngerepotin. Ya anamnesa sendiri, aku tulis anamnesa sendiri di Medrek tuh ya. Terus aku inisiatif lah, cek antigen sendiri ke lab, cek darah sendiri ke lab. Pokoknya aku pengennya pas ke IGD dokter datang tuh udah beres semuanya. Oke. Nah, pada saat aku setelah cek antigen dan darah itu, ya memang hasil darahnya itu intinya ada kondisi badan aku yang memang kurang baik ya. Nah, terus pada saat cek antigen, ya ternyata betul aku itu positif. Pantesan ya badan aku kok gak enak banget ya. Nah, alhamdulillah makin hari makin membaik. Setelah itu kita lanjut di tes PCR. CT aku waktu itu kalau nggak salah 23. Aku tuh tipikalnya kalau aku sakit makan tuh harus tetap banyak, walaupun mulut itu nggak enak, pahit, pengen muntah lah itu ya. Tapi aku usahain makan itu harus banyak, minum itu harus banyak, karena aku tuh pengen cepet sembuh ya. Alhamdulillahnya lagi si kecil itu walaupun ternyata ikut positif, tapi dia itu nggak bergejala ya, walaupun sebelumnya memang pas di rumah si kecil itu sebenarnya duluan demam sih. 2 hari sebelum aku demam itu si kecil demamnya tapi sama, nggak terlalu tinggi, cuma 37,8 kalau nggak salah waktu itu.
Mungkin entahlah siapa duluan yang terpapar, yang entah anak aku atau aku dulu. Yang pasti kalau demam si kecil dulu, si baby dulu, baru aku. Kecil syutingnya sih lebih baik daripada aku. Alhamdulillahnya nggak ada gejala lagi ya, nggak ada gejala yang lain. Jadi si kecil di rumah sakit itu happy, bahagia, maksudnya nggak ada rewel-rewelnya gitu. Cuman kondisinya aku tuh lagi drop banget, harus jagain si baby, harus tetap harus ngelapin tiap pagi dan sore, ngasih makannya ya. Kondisi aku lagi diinfus dan badan itu lagi lemes banget, lagi pusing banget. Tapi kan namanya orang tua ya, harus tetap bisa melakukan apapun walaupun badan kita lagi sakit. Alhamdulillah untungnya ada suami aku, tapi kondisi suami aku juga itu waktu itu lebih drop daripada aku karena saturasi oksigen suami aku itu sampai ke 90% ya. Jadi suami aku tuh diinfus juga, pasang oksigen juga. Teman-teman sempat mikir nggak sih, kok kenapa ya setelah sudah divaksin masih tetap terpapar? Ya itu karena memang vaksin itu kan bukan sebagai 100% untuk mencegah virus corona, tapi kan cuma 63%. Jadi kemungkinan yang terjadi itu, kemungkinan terpapar itu bisa aja. Terus katanya sekarang itu kan ada varian Delta nih yang lebih wow katanya ya. Entahlah, pokoknya teman-teman baca sendiri kriteria atau varian Delta itu seperti apa dan kok bisa melejit begitu ya. Namanya kasus COVID-19 di Indonesia itu setelah Delta datang itu melejit sekali. Nah pada hari ketiga itu aku mulailah kok aku anosmia ya. Aku udah nggak bisa ngerasain kalau mengikuti, makanya makanan-makanan itu udah bisa nggak aku cium. Terus lama-lama ya memang ngerasa juga hilang ya, karena kita misalnya makan pisang nih ya, makan pisang itu ada rasa manis, cuma kok aroma pisang nih yang kita makannya gak kerasa. Jadi kita lagi kayak makan makanan manis aja gitu, tapi kita nggak kerasa ini lagi makan pisang atau enggak. Pada hari pertama kita di ronsen nih ya, hasilnya alhamdulillah hasil ronsen aku bagus, si kecil juga bagus. Nah suami aku terlihat lebih bercak karena katanya diagnosanya pneumonia. Jadi suami aku itu diberikan antibiotik tambahan ya. Nah selanjutnya untuk hari keberapa ya, aku tuh di ronsen ulang karena kita memang lagi masa penyembuhan. Takutnya pada saat masa-masa puncak corona itu malah menjadi lebih buruk kondisi paru-paru kita. Ternyata pas dicek alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Memang waktu itu aku dirawat inap itu kurang lebih 9 atau 10 hari gitu ya, karena memang harus dipastikan badan itu harus benar-benar membaik, intinya ya nggak ada keluhannya mengganggu lagi. Suami aku waktu itu juga boleh pulang, anak aku juga boleh pulang, kita semua pulang. Intinya gini kan ya, kalau misalnya kita terpapar virus corona, kalem aja, tenang, santai, sudah takdir Allah. Jadi itu sebagai pembelajaran kita aja buat kedepannya. Lebih percaya lagi adanya corona, jangan anggap itu bisnis atau konspirasi atau apapun itu, karena memang corona itu ada. Dan untuk kedepannya prokesnya itu lebih diperbaiki, 5M-nya lebih dijalankan, pokoknya jadi diri yang lebih baik aja. Kalau misalnya isoman di rumah, intinya hindari bertemu dengan keluarga yang lain ya. Ya kalau bisa di kamar dan di kamar mandi juga sendiri ya. Kalau tidak pun ya sudahlah, tak apa, pakai masker aja terus, minum obatnya, vitaminnya diminum, tiap pagi berjemur. Jam 10 sampai jam 2 itu batas waktu yang bagus untuk berjemur. Setelah berjemur, kalau walaupun mulut pahit nih ya, pasti sepertinya setiap penderita COVID-19 itu merasakan loh mulut pahit itu. Nah, kalau misalnya mulut pahit, paksakan untuk makan apapun ya. Makan buah-buahan, makanan sehat, pokoknya harus banyak makan biar nggak lemes. Soalnya setahu aku, yang aku rasakan setelah terpapar virus corona, badan itu lemes banget, jalan itu kayak sempoyongan gitu loh. Nah makanya harus banyak makan. Terus intinya berpikir sehat, habiskan waktu misalnya di rumah nih ya, di rumah itu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan ya, baca buku, nonton film bisa. Terus jangan lupa banyakin ngaji, banyakin berdoa, sholat sama Allah biar Allah segera menyembuhkan penyakit kita. Terus jangan dibawa kesel kalau misalnya kita itu sedang mengalami COVID dengan gejala yang lumayan berat. Oh iya, aku juga mau cerita. Pada hari ketiganya itu, mungkin itu pada saat puncak-puncaknya ya. Jadi hari ketiga, kelima gitu ya, pokoknya aku itu ngerasain banget badan tuh gak enak, pusing. Udah itu aku tuh mampet banget, hidungnya berasa 2 lubang aku tuh udah ketutup aja ya, udah ketutup sama
lendir gitu ya. Terus tenggorokan itu benar-benar berasa penuh banget, sesek sampai ke dada. Itu benar-benar aku tuh nggak tidur jam 3 itu karena aku udah saking ngantuk, kelelahan ya. Akhirnya tertidur juga karena aku udah minum anti alergi kalau nggak salah waktu itu. Nah mungkin apa yang aku rasain sama teman-teman rasain itu beda ya. Beruntunglah buat teman-teman yang merasakan keluhan gejala COVID itu keluhan yang ringan ya, ringan bahkan mungkin tidak ada ya, atau OTG. Kalau misalnya gejalanya yang ringan-ringan, bersyukurlah karena di luar sana banyak yang bergejala sedang berat. Jadi waktu itu aku mikir kalau misalnya aku nggak vaksin, kayaknya mungkin siapa tahu gejala aku akan lebih parah daripada ini. Jadi aku masih bersyukur saja, alhamdulillah aku sudah vaksin. Nah, dan teman-teman percaya deh kalau misalnya sudah vaksin itu sebenarnya membantu untuk meringankan gejala yang mungkin akan ditimbulkan pada saat kita terpapar virus corona. Pesan yang lain, pada saat di rumah atau misalnya kita rawat inap di rumah sakit ya, kita jangan ngandelin kita main HP terus, kita tiduran terus, itu bikin badan lemas. Ayolah coba beraktivitas, duduk, mengajinya duduk terus sambil gerak olahraga ya kan. Ada tuh gerakan-gerakan olahraga yang bisa dilakukan pada saat sambil duduk ya kan. Nah sambil kita latihan pernafasan. Buat teman-teman yang sekarang lagi terpapar virus corona, jangan sedih, ayo semangat, insya Allah penyakitnya cepat hilang, cepat sembuh. Pokoknya mudah-mudahan Allah memberikan kesakitan ini untuk menggugurkan dosa kita, untuk memberikan kita pelajaran ke depannya harus jauh lebih baik lagi. Ingat ya, virus corona itu bukan suatu aib karena semua orang bisa terpapar, bisa beresiko untuk terpapar, karena itu sudah bagaikan arisan ya. Siapa yang terkena sekarang mungkin nanti. Jadi untuk teman-teman yang dekat dengan tetangga atau saudara yang sedang terkena virus corona itu jangan diacuhkan, jangan dikucilkan, bantu tanya lagi butuh apa, mau makan apa, gimana kondisinya sekarang. Jangan malah dikucilkan, jangan malah ditanya, ih kok kamu corona sih, kena dari mana, kamu sih jarang pakai masker, kamu sih selalu buka-buka masker, kamu sih jalan-jalan terus. Jangan kayak gitu pokoknya. Rangkul buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang terpapar corona. Ingat ya tadi ya, bantu. Nyaman, sebentar kurang dari semenit juga selesai ya. Iya. Tahan angkanya, jangan banyak gerak ya. Jantungnya santai aja, diikhlaskan saja. Tangannya di sini kelihatan hanya alat refleks. Ya, diam aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merem kalau takut. Sudah ya, 1, 2, 3 sebentar nah. Jangan bergerak sih. 1, 2, 3 bagus. Sebelahnya lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ini adalah hari pertama di mana kita melakukan isolasi di rumah sakit. Hasil PCR si kecil belum muncul, jadi kita masih was-was takutnya kita yang menularkan COVID-19 ke si kecil. Aduh, di sini kita dikasih cairan ramuan. Ini sih kayaknya kayu kuning ya. Ada yang udah pernah nyobain kayu kuning? Rasanya itu katanya pahit. Duh, deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedia ini loh. Enggak ah. Ini bukan kayu kuning. Enggak pahit. Satu lagi. Nggak tahu, kita aduk dulu. Atau apa ini ya? Kita siapkan lagi snacknya, takut pahit. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja. Pahit-pahit amat sih. Anom lagi di mana sekarang, Anom? Sakit. Siapa yang sakit? Anum. Anom siapa? Terus siapa lagi? Papa. Terus? Mama. Terus? Udah ya? Udah. Udah ya? Anom seneng gak di sini? Nah. Seneng? Nggak ah, bosan? Enak? Makan apa? Ulang. Bengkuang. Rasanya gimana bengkuang? Rasanya gimana? Duduk. Kata mama apa? Duduk. Nanti mama kasih apa? Bola. Nih. Gedean. Kenapa tuh gede-gede mamnya? Pelan-pelan. Hati-hati mainnya ya. Mana? Apanya? Nina. Apanya? Ulang. Itu di kasur tuh jatuh. Baiklah, hanya itu yang bisa aku share. Semoga hasil curhatan aku ini memberikan atau menginspirasi teman-teman semua bahwa corona itu memang ada, dan intinya kita harus selalu menjaga kondisi tubuh kita, imun kita agar tetap meningkat ya, dan selalu jalankan prokes dan 3M-nya dengan baik. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial mediamu. Semoga channel ini bermanfaat dan semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.